Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang beriman, semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami Cahaya Islam Channel akan membahas misteri megahnya Kerajaan Majapahit, istana raja yang mewah dan gemerlap. Majapahit, sebuah kerajaan yang didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi, mencapai puncak keemasannya pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dari tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Sejak wafatnya Gayatri, salah satu istri Raden Wijaya, pada tahun 1350, tongkat estafet kekuasaan berpindah ke tangan putrinya, Tribhuwana Tunggadewi. Tribhuwana kemudian menyerahkan tahta Majapahit kepada putranya, Hayam Wuruk, yang saat itu baru berusia 16 tahun. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mencapai zaman keemasannya dan Hayam Wuruk menjadi Raja Majapahit yang paling terkenal. Hayam Wuruk didampingi oleh Mahapati Gajah Mada, yang terkenal dengan sumpah palapanya untuk menyatukan Nusantara di bawah Panji-Panji Majapahit. Gajah Mada berhasil menaklukkan banyak kerajaan di Nusantara, memperluas kekuasaan dan kejayaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dikenal sebagai kerajaan yang besar dan termasyhur di masanya. Konon sebagai kerajaan besar, Majapahit memiliki ibu kota yang luas, lengkap dengan istananya, beberapa bangunan mulai dari alun-alun keraton hingga balai-balai yang menjadi bagian dari kompleks istana. Namun, selain kebesaran politik dan militer, bagaimana sebenarnya gambaran ibu kota Majapahit pada masa kejayaannya? Beberapa sumber sejarah memberikan gambaran yang berbeda tentang ibu kota Majapahit, Trowulan, yang menggambarkan kemegahan dan keindahan arsitektur kerajaan tersebut. Pada tahun 1413 Masehi, seorang penjelajah Tiongkok bernama Ma Huan mengunjungi Majapahit dalam ekspedisi pelayaran yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho. Dalam bukunya yang berjudul Yingya Senglan, Ma Huan menulis catatan tentang ibu kota Majapahit. Ma Huan menggambarkan kota-kota Majapahit sebagian besar tidak memiliki tembok yang mengelilingi kota atau pinggiran kota. Kediaman raja dikelilingi tembok bata merah tebal setinggi 9,3 meter dengan panjang lebih dari 310 meter, tambahnya. Ma Huan juga menjelaskan bahwa istana raja berbentuk bangunan dua lantai dengan atap kayu keras yang dipasang genteng. Gambaran Ma Huan ini berbeda dengan catatan Odorico da Pordenone, seorang biarawan Italia yang mengunjungi Majapahit pada masa pemerintahan Raja Jayanegara, yaitu pada tahun 1309 hingga 1328 Masehi. Odorico menulis bahwa istana Majapahit sangat besar dan mewah, bahkan melebihi kemegahan istana di Eropa. Odorico menceritakan bahwa seluruh dinding bagian dalam istana dilapisi oleh emas dan perak, dan atapnya terbuat dari emas murni. Odorico juga mengisahkan bahwa ia dipersilakan memasuki istana oleh Raja Jayanegara dan dijamu dengan sangat baik. Selain catatan dari penjelajah asing, gambaran tentang ibu kota Majapahit juga ditulis oleh Empu Prapanca dalam Kakawin Nagara Kertagama. Prapanca menulis bahwa istana Majapahit dikelilingi tembok bata tinggi dan tebal. Pada bagian belakang istana terdapat dua gugusan bangunan rumah atau pakuwon dari dua pejabat tinggi di bidang keagamaan yang disebut Dharmadaksa Ringkasaiwan dan Dharmadaksa Ringkasogatan. Di arah utara istana terdapat tanah lapang luas yang disebut Wanguntur atau alun-alun, di mana terdapat bangunan witana, tempat khusus raja menyaksikan kegiatan di alun-alun. Tembok batu merah tebal lagi tinggi mengelilingi keraton di ibu kota kerajaan. Tembok batu ini juga sekaligus menjadi benteng bagi keraton Majapahit. Pintu besar di sebelah barat yang disebut Purawaktra menghadap ke lapangan luas. Di tengah lapangan itu mengalir parit yang mengelilingi lapangan. Di tepi benteng ditanami pohon beringin atau brahmastana, berderet-deret memanjang dan berbagai bentuknya. Disitulah tempat tunggu para perwira yang sedang meronda menjaga paseban. Di sebelah utara ada Lagu Gapura, pintunya besi, alun-alun keraton membujur dari utara ke selatan. Di dalam benteng, terdapat pura di tengah-tengah benteng,
yang terletak di sebelah timur pintu besi adalah panggung tinggi, lantainya berlapis batu putih, deretan gedung-gedung yang berhimpit membujur ke selatan. Di muka deretan gedung ini terdapat jalan yang membatasi alun-alun keraton dan gedung kompleks keraton. Di sebelah selatan panggung ialah balai prajurit tempat bermusyawarah para menteri, perwira, pendeta, dari 3 aliran agama, para pembantu raja, kepala daerah, dan kepala desa, baik dari ibu kota maupun dari luar pada tiap tanggal 1 bulan Keitra. Di sebelah timur balai prajurit atau balai pertemuan menjulang rumah korban, bertiga-tiga mengelilingi kuil siwa yang tinggi. Di sebelah selatannya ialah gedung bersusun tempat tinggal para wipra, di sebelah barat tempat tinggal para wipra, membentang halaman berkaki tinggi. Di sebelah utara kuil siwa, berdiri tegak gedung Sang Buddha, atapnya bertingkat 3, puncaknya penuh berukir. Di sebelah selatan balai pertemuan adalah Balai Agung Manguntur, dengan lapangan watangan yang luas di belakangnya. Di tengah utara adalah penangkilan, tempat duduk para pujangga dan para menteri. Bagian timur adalah tempat berkumpul para pendeta siwa Buddha, sedangkan di selatannya, tersekat pintu-pintu adalah paseban yang teratur rapi. Ini bertemu dengan jalan dari utara ke selatan. Pertemuan itu merupakan jalan simpang 4 atau jalan silang ke bagian selatan alun-alun. Di sepanjang jalan dari timur ke barat kanan kiri berjajar rumah-rumah, deretan pohon tanjung membelah jalan dari timur ke barat. Di sebelah barat Manguntur agak jauh, berdiri sebuah balai tempat berkerumun anggota tentara. Halamannya sangat luas, di tengah halaman ada mandapa, tempat memelihara burung. Boleh dipastikan bahwa balai tersebut adalah tempat jaga para tentara, letaknya di sebelah selatan jalan dari timur ke barat dan di sebelah barat jalan dari utara ke selatan. Di sebelah timur jalan ada paseban, yang membujur dari utara ke selatan, sampai pintu kedua dari istana. Di belakang pintu tersebut terdapat halaman sangat luas dan rata. Di sebelah timur halaman ada sebuah bangunan asri indah lagi tinggi. Di bangunan itulah Baginda Raja sambil duduk di balai witana menerima tamu yang datang menghadap. Itulah ruang tamu raja. Di halaman keraton berbagai balai mengelilinginya. Balai-balai ini termasuk kompleks keraton, di mana atapnya bertingkat-tingkat, berdiri berkelompok-kelompok, masing-masing mempunyai pintunya sendiri. Kompleks istana ke timur sampai tembok benteng sebelah timur, ke selatan mencapai tembok benteng sebelah selatan. Ketiga catatan tersebut memberikan gambaran yang kaya tentang ibu kota Majapahit, mulai dari kemegahan arsitektur hingga kehidupan sehari-hari di dalam istana. Meski demikian, setiap catatan memiliki perspektif yang berbeda, memberikan wawasan yang lebih lengkap tentang kebesaran dan keindahan Majapahit pada masa kejayaannya. Majapahit tidak hanya dikenal sebagai kerajaan yang kuat secara militer, tetapi juga sebagai pusat kebudayaan dan peradaban yang maju. Melalui catatan sejarah ini, kita dapat mengapresiasi lebih dalam keagungan Majapahit, yang tetap menjadi salah satu babak paling gemilang dalam sejarah Nusantara. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran dan semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.